Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini dengan tamu spesial dari Palangkaraya. Halo. Mama Fatima. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah sehat, Bu. Selamat datang di Aurika Surabaya, Ma. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana sih ceritanya kok bisa kenal Aurika, Ma? Jadi mungkin sekitar setahun yang lalu saya ketemu dengan salah satu orang tua murid yang pernah di Aurika dan tinggalnya tidak jauh beda gitu ya, tidak terlalu jauh dari tempat saya. Kemudian di Banjarmasin itu ketemunya, terus udah ngobrol sedikit gitu ya, saya lihat anaknya udah mulai bagus ngomongnya gitu ya, perkembangannya. Setelah itu saya persiapan implan. Tidak ketemu lagi gitu, Bu. Berarti saat itu sudah pakai ABD tapi ya? Iya, pakai ABD. Lalu persiapan implan, baru kemudian langsung ke sini atau bagaimana? Iya, setelah operasi kemarin di Sutomo bulan Juni, kemudian saya kembali 1 bulan bekerja, terus akhirnya setelah switch on langsung ke Aurika. Oh, langsung ke Aurika. Berarti ketemunya setahun yang lalu gitu ya, masih ingat gitu Ma Aurika terus langsung ke sini. Iya, benar. Terima kasih sekali sudah mempercayakan putrinya ke kami. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih, Ma. 3 bulan ya Mama sudah di Surabaya, dalam hal ini di Aurika. Apa sih yang Mama rasakan gitu ya secara pengalaman Mama menghabilitasi Fatimah selama 3 bulan di Surabaya? Mungkin yang pertama saya merasa sedikit banyak ada perubahan untuk Fatimah gitu ya. Dari awalnya dia tidak dengar sama sekali, sekarang sudah bisa saat dipanggil menoleh, kemudian saat kita kasih sesuatu dia bilang mau gitu. Terus saat diajarin bilang mama, rasanya ini ya gitu, Ma. Iya, setelah beberapa tahun gitu ya, dia tidak pernah ngomong gitu. Awalnya kan kalau anak normal gitu ya, paling mungkin 1 tahun dia bilang mama gitu ya. Sekarang dia baru 4 tahun lebih gitu, baru ngomong mama. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Aduh, sangat terharu gitu ya. Terus yang kedua, mungkin perjuangan di sini gitu ya, karena sendirian dan tidak ada yang bantu, jadi itu cukup berat gitu ya di sini. Apapun dilakukan bersama dengan Fatimah gitu. Apalagi kalau kita misalnya saat mau ke kamar mandi atau apa, dia selalu ini mau ikut gitu. Nanti nangis, waduh, saya harus buru-buru gitu, harus cepet-cepet gitu ya. Kemudian apa lagi ya, kemana-mana berdua gitu, Ma. Ya, kalau di Palangkaraya mungkin Mama ada waktu untuk kerja sehingga Fatimah di rumah. Betul, gitu. Karena iya. merantau di Surabaya ini cuti sementara untuk Fatimah, jadi Iya. full. Wah, ini kayaknya bondingnya dapat banget nih artinya. Bagaimana, Ma, kalau untuk bonding? Artinya dari yang awalnya sebagai wanita karir bekerja, ketemu Fatimah mungkin sore gitu ya, sekarang full nih 24 jam membersamai. Nah, itu gimana, Mas? Sensasi yang Mama alami itu gimana tuh? Gampang-gampang sulit kayaknya gitu ya. Ya. Saat gampang tuh mungkin pas saat dia nurut gitu ya, dan apa namanya, tidak rewel gitu ya. Tapi saat sulit waktu dia sakit misalnya, itu juga cukup sulit menurut saya. Soalnya dia tuh kadang-kadang, Bu, tidurnya juga kadang kebangun-bangun gitu ya. Kalau sakit kan tidak enak badan gitu ya, suka bangun-bangun. Kemudian tapi tapi menurut saya ini tantangan baru gitu ya. Biasanya dibantuin, sekarang harus sendiri, semua sendiri gitu ya. Itu pengalaman yang wow. Iya. Iya, sampai kadang khawatir kok nggak bisa dikabari, jangan-jangan sakit nih, terus saya telepon, Ma, sehat kan, Ma? Karena di sini sendirian, benar-benar sendirian ya, Mbak, ya, tidak ada kerabat di Surabaya, jadi kemana-mana harus sendiri, berobat juga nyari-nyari dokter segala macam sendiri gitu ya. Dan tentu saja membersamai Fatimah untuk habilitasi mendengar total sendiri gitu, padahal kan 3.000 kata per jam nih harusnya bisa sekeluarga gitu. Betul. Ya. Nah, gimana nih yang Mama rasain kalau ini harus banyak ngomong Bu Eli tapi kok sendiri ya, itu gimana? Iya, gini sebisa mungkin saya tuh yang ngomong gitu, Bu ya. Apapun dia omongin, Fatimah, mama mau ke
ke kamar mandi, Fatimah mama mau makan, Fatimah biasanya saya enggak gitu ya, anaknya iya. udah tahu sendiri gitu kan. Biasanya pendiam gitu Iya, kan, Mak? iya, biasanya saya nggak ngomong, begitu saya mau makan aja gitu ya. Sekarang harus semua diomongin gitu ya. Itu cukup merubah saya gitu, awalnya yang tidak begitu harus ngomong, sekarang harus ngomong, semuanya harus diomongin. Itu benar-benar ini apa namanya, cukup Kaget nggak, Mak? iya benar-benar Dari yang awalnya pendiam kemudian harus ngomong, kaget nggak, Mak? kaget sekali. Tapi mungkin dengan begitu akhirnya Fatimah cukup konsisten memahami ini ya, hal-hal yang sehari-hari, sifatnya sehari-hari dari bahasa yang Mama berikan. Betul. Tapi kalau Mama merasa kira-kira pondasi mendengarnya dari yang cuma 3 bulan, ibarat rumah itu, pondasi Fatimah dalam mendengar sudah kuat belum, Ma? Sebenarnya waktu 3 bulan ini kurang ya Bu ya. Iya, saya kalau bisa sih setahun 2 tahun tinggal di sini gitu ya. Tapi harapan saya sih Fatimah tetap konsisten gitu, meskipun nanti pulang ke Palangkaraya tetap konsisten seperti di sini gitu. Bagaimanapun caranya Bagaimanapun caranya Mama harus konsisten gitu ya. Kenapa Mama merasa bahwa bagaimanapun caranya harus konsisten? Iya. Kira-kira ada kekhawatiran kah? Ada Bu. Soalnya kan sudah 3 bulan di sini merantau gitu ya. Sayang sekali kalau harus turun gitu ataupun tidak ada kemajuan gitu. Harapan saya sih gitu, Fatimah tetap konsisten seperti di sini. Bismillah, amin. Dan juga berdoa yang terbaik untuk Fatimah, amin. Amin. Semoga ada jalan terbaik ya, karena di daerah Mama seperti yang Mama ceritakan belum ada center, belum ada istilahnya kayak pendamping yang bisa menggantikan Mama. Jadi tetap Mama fighting ya di sini. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ada motivasi yang ingin dibagi kah, Ma? Atau mungkin boleh untuk kami, boleh untuk Mama, boleh untuk Mama yang lain? Oke. Saya jujur berterima kasih sekali gitu ya, sudah kenal dengan guru-guru di sini, Bu Eli, Bu Sinta, Bu Ipa, dan semua guru-guru di sini yang sudah membantu Fatimah supaya Fatimah memiliki kemajuan, tidak seperti kemarin gitu ya, lebih baik gitu ya. Kanela juga terima kasih gitu, udah apa namanya, udah ngajarin Fatimah banyak hal gitu, yang agar Fatimah lebih baik. Terus buat mama-mama di sana yang memiliki nasib seperti saya gitu ya, tetap semangat, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi closingnya nih, Maya, closing statement Fatimah kan di sini tidak hanya kita latih mendengar bahasa, mungkin sering juga kita ngobrol tentang sosialnya, tentang motoriknya. Nah, closing statementnya nih, Ma, karena di sini juga selain terapi, Fatimah alhamdulillah bisa sekolah ya, jadi mungkin kelihatan banget ya perubahannya. Nah, berarti untuk kata penutup nih, apa sih yang perlu kita perhatikan ke anak kita supaya kita nggak satu aja gitu yang diperhatikan, tidak hanya satu aspek saja, mungkin banyak hal. Ya benar, karena hidup ya punya banyak teman, punya banyak apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang beda gitu dari Fatimah. Jadi Fatimah belajar banyak gitu, karena biasanya kemarin-kemarin nggak pernah sekolah, sekarang di sini sekolah, belajar menulis, selain belajar mendengar dan ngomong gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang seperti Fatimah juga bisa memiliki hasil yang baik gitu ya, dan sesuai dengan harapan orang tua. Sekarang udah punya temen kayaknya Fatimah di sini ya. Udah ada bestie. udah ada bestie kemana-mana ya, ada Ais, ada Kenny dan lain-lain. Jadi memang beda banget ya ketika pertama kali datang, yang dia cuma mengamati sekeliling, sekarang udah kayak berbaur gitu ya dengan anak yang lain. Dan nggak mau pulang kayaknya. Bismillah, semoga segala aspek nanti juga tetap berkembang, sosialnya,
motoriknya dan segala hal termasuk bahasa dan mendengar terutama itu Betul. tadi. Ya. Saya punya banyak PR nih Bu. Pulang membawa banyak PR ya. Banyak PR. Bismillah, semoga diberi kelancaran nanti hasilnya. Amin. Itu tadi obrolan singkat kita bersama Mama Fatimah Palangkaraya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan mama-mama yang lain yang juga sama hebatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.